Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tangannya. Semuanya bersuka cita malam hari ini, amin. Puji Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau datang mempersembahkan pujian pengagungan hanya bagi Dia Tuhan Yesus. Dia yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan percayalah bahwa malam hari ini Dia hadir di tempat ini. Dia akan memberkati kita semua, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, merendahkan hidup kami, membawa hidup kami di hadapan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib, Kau penolong kami yang setia. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mau datang dengan kerinduan untuk mempersembahkan pujian kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kuasa-Mu mengalir, memulihkan kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang baru. Di saat pujian dinaikkan Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya Dia Allah yang hidup, yang ajaib hadir di tempat ini, amin. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kau mulia, kau ajaib.
Sungguh sukacita di dalam Tuhan Yesus itu tidak pernah tergantikan oleh apapun juga yang ada di dunia ini, amin. Oleh sebab itu ketika kita memuji Tuhan, mari puji Dia dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Maka saya percaya kekuatan yang baru, sukacita yang baru melimpah dalam hidup kita, amin. Mari siapkan hatimu untuk kita menerima firman Tuhan malam hari ini. Biar kami mau tetap mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada kemuliaan yang Kau janjikan, Tuhan. Berjumpa bersama dengan Kau, Tuhan, menikmati indahnya kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau kekuatan kami, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku.
hidup kami mau mengiring Engkau terus Tuhan. Mampukan kami terus boleh melewati setiap perjalanan hidup kami hanya denganmu dan hanya dengan mengiringmu saja. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah
untuk setiap anak-anakmu yang mendengar. Biar lewat anakmu ini pula Engkau mengemukakan isi hatimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya malam ini pengen ngajak teman-teman semua introspeksi. Ya, saya ngomong introspeksi itu bukan karena salah, bukan karena kenapa aku, bukan. Tapi kita itu masing-masing butuh yang namanya bercermin. Ada di rumah yang tidak punya cermin? Kita butuh cermin. Kita butuh melihat kita sendiri. Ya. Pertanyaannya, teman-teman saat ini duduk di sini ngapain? Kenapa kita harus capek-capek di tempat ini? Kenapa kita harus melakukan sesuatu yang apa artinya? Nah ini loh. Ini yang jadi pertanyaan juga buat saya sendiri. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Ya, nanti teman-teman semua renungkan. Apa sih yang kita cari? Atau mungkin sudah ada yang punya jawaban? Apa? Oke. Ada lagi? Intinya kita di sini bersama-sama mencari Tuhan. Setuju? Loh kok dicari? Apa hilang? Ya ini hanya istilah aja saudara. Di saat kita mencari Tuhan, artinya kita tuh melakukan satu perjalanan. Ya, kita melakukan suatu perjalanan di mana kita nih harus menemukan pribadi Tuhan. Masalahnya, kalau kita ke Jakarta, kita ke Surabaya, kita sudah tahu pasti lewat tol atau lewat darat atau lewat rel 10. Tapi masalahnya, perjalanan yang kita lewati, kita tidak ada yang tahu. Betul? Kita bisa lewat yang namanya gunung. Kita bisa lewat yang namanya lembah. Kita bisa lewat yang namanya kota yang bagus, pemandangan yang indah. Tapi saudara, ingat, kita juga bisa lewat yang namanya padang gurun. Ya, saya ngomong padang gurun ini adalah sesuatu tempat yang gersang, tandus, di mana kita mengalami banyak kekurangan. Oke? Nah, kenapa kok kita harus melewati banyak hal itu? Golek Tuhan toh aja kok kita harus melewati banyak hal. Kenapa? Ya toh, bangsa Israel keluar dari Mesir mau ke Kanaan. Wong ya cedak, kok diubeng-ubengke dulu. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Anak kita hari ini minta sepatu, besok dibeliin sepatu. Apa yang terjadi? Dia jadi manja. Begitu besok minta handphone, beli handphone. Besok lagi minta lagi, tidak dikasih. Coba saudara, ngamuk. Ya, gambaran di mana kita ini harus dididik. Kita ini harus melewati banyak hal. Gambarannya adalah seperti ini. Nah, saya malam ini mau ngajak teman-teman semua kita fokus sama tujuan kita. Dan kita itu sudah fokus mau ke Jakarta. Oke? Apakah perjalanan
perjalanan kita ke Jakarta ini selalu mulus. Tidak, saudara. Kadang ban kita bisa kempes. Kadang kita bisa serempetan sama orang. Nah sekarang masalahnya, kalau kita sudah serempetan sama orang, mau ribut terus di jalan, atau mau balik lagi. Kadang kita tidak sadar gitu loh, saudara. Begitu di gereja, begitu di persekutuan doa, kita gesekan sama orang. Yang gede-gede bukan tujuannya, tapi gesekannya. Lah kayo sing salah kok, aku tidak salah, tapi aku tidak seneng nek ndelok koyo ngono. Ya saudara, ini sudah keluar dari tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita sebenarnya, gesekan pasti ada. Kenapa? Itulah pembentukan iman. Gesekan apa? Itulah memang proses Tuhan untuk membentuk kita. Tapi kadang kita nek begitu digesek sedikit, dibentur sedikit, begitu mobil kita keprosok sedikit banyak selip. Balik-balik, kesel aku. Kalau mau Jakarta aja harus mobilnya selip, harus ini, harus itu. Nah, ini gambaran kita, saudara. Kadang kita tuh tidak fokus sama tujuan kita, tapi kita fokus sama hal-hal yang mengganggu sehingga kita tidak sampai sama tujuan kita. Oke? Saya kemarin sempat ngomong sama Mak Subang, ya, kita yang namanya gereja, yang namanya persekutuan doa, itu adalah gambarnya sebuah bengkel. Bengkel apa? Bengkel itu adalah tempat di mana mobil ini mau diperbaiki. Artinya apa? Pasti mobil ini bermasalah. Mau penyok, mau selip, pasti bermasalah. Jadi jangan pernah berharap, wah kayak mau jelek, wah ini. Saudara, kita salah. Kenapa? Wong jelas-jelas bengkel kok kita mau menuntut sempurna. Yang sempurna itu pasti showroom. Mobilnya bagus, mobilnya clear semua. Tapi kita ini bengkel. Artinya apa? Biarpun cacat, tapi orang ini mau diperbaiki. Ngerti ya? Biarpun cacat, biarpun bermasalah, tapi kita harus menghargai. Kenapa? Karena saudara kita ini sudah mau dibenerin. Masalah didandani ini akal, yaitu urusan montirnya dan pribadinya dia. Ada sih didandani sehari keluar jadi ada, tapi ada yang puluhan tahun didandani ini tidak jadi-jadi, saudara. Kadang tambah parah, loh. Banyak itu, saudara. Tapi ya itulah saya menggambarkan tempat kita. Jadi kadang kita tuh banyak kecewa sama teman-teman gereja, teman ini. Kenapa? Karena konsep kita tuh salah dulu. Konsep kita salah dulu. Kenapa? Ya inilah tempat bengkel, tempat untuk dandani bareng-bareng. Inilah namanya reparasi bareng-bareng. Ya, tapi kita di sini tugasnya saling mengingatkan supaya apa? Supaya kita kembali fokus. Fokus sama apa? Tujuan kita. Kita naik ngurusi spion terus tidak akan sampai tujuan kita. Kita ngurusi ban selip terus tidak akan sampai tujuan kita. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Pertanyaan saya tadi, kita tetap mau fokus atau mau ngurusi yang saya tetap pengen mau fokus. Ya, kita harus katakan itu sama jiwa kita sendiri. Oke? Gimana caranya supaya kita bisa fokus? Ya, saya ada 3 poin. Tapi kita mulai dari 1 poin. Kita buka di 1 Petrus 2 ayat 11. Oke, kita baca bareng-bareng. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, aku menasihati kamu
supaya sebagai pendatang dan perantau. Ya ini ada pendatang dan perantau karena ini konteksnya Rasul Petrus ini ngomong sama beberapa jemaat, ada yang di Galatia, ada yang di Asia Kecil, ada yang Britania. Ya artinya jemaat-jemaat itu adalah gambaran kita semua. Ya konteksnya seperti itu. Jadi dia ngomong menjauhkan diri dari keinginan daging. Artinya apa? Kita harus bisa melawan kedagingan kita. Oke, bisa ditangkap dulu. Pertanyaannya, kedagingan itu apa? Ya, kedagingan itu definisinya gini saudara. Sesuatu hal yang bersifatnya itu nafsu dan itu selalu ingin dipuaskan. Selalu ingin kita ini memuaskan yang namanya kedagingan. Keinginan apa? Keinginan. Itu namanya kedagingan. Dan di sini Petrus ngomong, kita harus menjauhkan dari keinginan daging. Sifatnya nafsu dan selalu ingin dipuaskan. Tapi saudara harus tahu, yang namanya daging itu tidak pernah puas. Sekarang kita memuaskan daging hari ini. Pertanyaan saya, besok apakah sudah selesai? Ya. Saya kasih contoh. Orang dipuji itu salah nggak saudara? Orang dipuji itu tidak salah. Yang salah apa? Kalau kita mengejar pujian, kalau kita mencari pujian, itu kita sudah mau memuaskan kita. Tapi kalau dipuji itu tidak salah saudara. Artinya, kalau kita hari ini dipuji, apakah harus pujian? Apakah besok kita sudah? Ya, enggak. Nanti begitu ketemu orang lain lagi, kita selalu pengen dipuji lagi. Ketemu lagi pengen dipuji lagi. Oke ya. Saya mau bicara agak banyak tentang kedagingan, karena kadang ini sesuatu yang melekat dalam kita dan kita tidak sadar. Ya, saya ngomong kita itu apa? Termasuk saya hari ini harus melawan yang namanya kedagingan. Saya ini bisa dibilang adalah orang lapangan, saudara. Saya dari kecil ini bukan orang sekolahan, bukan orang edukasi. Tapi di saat kita mulai masuk pelayanan, mau tidak mau, saya harus belajar yang namanya firman. Buat saya, belajar firman itu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Tapi saya harus memaksakan saya belajar. Kenapa? Saya mau memotong kedagingan saya. Saya mau terus menundukkan supaya saya berjuang untuk itu. Loh saudara, saya ini nek diomong sekolah dulu ya pinter, orang ya orang. Kenapa saudara? Dan teman-teman belum lulus, saya sudah lulus. Ya ini berkat ada mama saya. Kenapa? Lah sudah dituakai jasa ya. Ya toh? Yang lain belum lulus, saya sudah lulus jadi ini. Jadi pinter enggak kayak gitu. Yang lain belum, yang ranking 1 aja belum mau lulus, tapi saya sudah lulus. Loh, berarti pinter ya saudara ya. Itulah saudara. Jadi saya harus itu basic saya seperti itu, tapi saya harus belajar. Apalagi saya ini bertumbuh di gereja yang sangat kental untuk firman-Nya, saudara. Kata per kata, konteksnya. Belum lagi saya harus pelajari lagi sisi sejarahnya, antropologinya. Waduh saudara, mumet tenang saudara. Tapi saya lakukan itu saudara. Kenapa? Saya mau melawan kedagingan saya. Saya percaya, secara manusia saya tidak bisa. Tapi saya percaya, di saat saya sama Tuhan, saya bisa. Akhirnya, ya biarpun brutal gandul, tapi saya tetap bisa melayani lah saudara. Itulah yang maksudnya yang mau saya sesuatu yang harus saya lakukan. Nah, ini pun saya pengen teman-teman juga melakukan sesuatu. Kalau dia mau secara natur,
Saya senang kegiatan itu kegiatannya Marta, saudara. Saya senang, saya orang lapangan. Tapi saya mencoba untuk harus menjadi seorang Maria. Nanti saudara, Maria dan Marta, dua gambaran orang yang ada di sekitar Tuhan. Satunya mendengar, satunya banyak aktivitas. Saya tidak termasuk golongan orang yang dalam golongan Marta, tapi saya harus berjuang. Saya harus masuk ke dalam Maria. Marta salah, ya mau salah ya enggak. Cuman Maria lebih punya posisi terbaik. Ya, ini gambaran kita harus melawan daging kita. Sekarang daging itu apa aja, saudara? Jangan ketoknya cuma seneng-seneng, jangan sesuatu yang, saudara, pernah enggak lihat orang ngamuk? Nah, sudah ngamuk, orang direm tambah di gas. Ngamuk terus, terus diletupkan. Itu saya ngomong satu kedagingan. Apapun alasannya. Jadi dia ada satu kepuasan di saat dia melontarkan kemarahannya, di saat dia menunjukkan kemarahannya, argumennya ini kuat. Jadi ada satu kepuasan. Daging, saudara. Ini daging, saudara. Ngerti ya? Masalahnya begitu sekarang masalah selesai, apa bisa udah marah lagi? Marah lagi pasti. Begitu hatinya kesenggol, begitu pikirannya tidak sesuai keinginannya, ngamuk maneh. Ini yang saya ngomong adalah satu daging. Kadang kita tidak sadar, kita ini di situ, saudara. Kita ini tidak sadar kalau kita ada di situ. Saya naik lagi jengkel ya saudara. Saya akan mencoba untuk aku menungsik. Biarpun ngempet kadang, saya tahu saya juga bisa marah, tapi saya mencoba untuk menang dulu lah. Misalnya sholat ngamuk saya lah. Kenapa? Ya inilah yang namanya daging. Ya, jadi teman-teman yang kadang masih meletup-letupkan satu kemarahan, ayo kita belajar. Supaya apa? Supaya kita ini bisa fokus sama tujuan kita. Kenapa saya ngomong daging itu bermasalah? Lawannya daging apa, saudara? Daging itu selalu berpikir mie. Semua orang kedagingan selalu berpikir fokusnya pada diri sendiri. Ya, bisa tangkap ya. Jadi kenapa kita harus membuang daging? Karena daging ini pikirannya semua senternya ke kita sendiri. Itu kita tidak boleh. Lawannya daging adalah korban. Kenapa? Korban itu bertolak belakang yang namanya daging. Oke? Apa itu korban? Korban itu sesuatu yang dilakukan lebih dari kewajiban. Aku es korban buat anak-anakku, aku es korban buat istriku. Tunggu dulu saudara. Yang kita katakan itu korban atau kewajiban. Orang tua besarkan anak itu kewajiban. Tapi kadang ada orang tua yang berpikir, kowe iki wis cilik tak gede, kurang ajar. Nek Om ngomong tak cilike meneh. Ya. Jadi kita mesti ngerti batas antara kewajiban dan korban. Kewajiban korban itu lebih dari kewajiban. Saya pernah cerita di sini tentang Triwira Daud. Kenapa Triwira Daud lebih dari segala pengawal yang ada? Yuk Pak, hebat.
Benaya Yehoyada luar biasa, tapi tidak ada yang bisa menyamai Triwira. Kenapa? Karena Triwira ini berani berkorban. Di saat Daud mau minum, dia ambil air di sungai di Bethlehem. Ambil itu tidak sulit, saudara. Masalahnya sungai ini ada musuh-musuhnya, tapi dia putuskan untuk mengambil. Artinya apa? Dia prajurit, bukan office boy. Artinya dia melakukan lebih dari kewajiban dia. Perang urusan Triwira betul, mengamankan negara betul, tapi ngambil air itu bukan urusan Triwira. Tapi Triwira ini melakukan lebih dari kewajiban. Kenapa Triwira ini diangkat sebagai segala-galanya di zaman itu? Karena dia berani melakukan korban. Ya. Jadi artinya apa? Korban ini mahal sekali. Oke? Nanti ya, korban dan kewajiban itu berbeda. Korban itu boleh dilakukan atau tidak itu beda. Tapi kalau namanya kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, saya mau ceritain Yehuda, saudara. Kenapa Yehuda ini dipilih dari sekian banyak saudaranya? Kenapa Yehuda dijadikan keturunannya dijadikan keturunan seorang raja? Yehuda bukan orang yang sempurna, saudara. Yehuda itu awalnya adalah seorang yang saya ngomong punya kedagingan yang luar biasa. Kenapa? Saya bisa tunjukkan waktu si Yusuf mau dibunuh. Yehuda ngomong gini, apa untungnya menumpahkan darah ini Yusuf? Lebih baik kita jual. Artinya apa? Dia dapat cuan. Artinya apa? Dia mikir keuntungan buat dia sendiri. Yang menjual itu Yehuda. Ide menjual itu dari Yehuda. Biarpun itu semua memang rencana Tuhan, tapi yang punya pikiran untuk mendapatkan uang adalah Yehuda. Oke? Tapi kenapa kok Tuhan pakai? Tuhan tidak butuh orang yang sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tapi lihat ini, kita lihat karakter seorang Yehuda. Ya, Yehuda diawali dengan pertobatan. Kenapa? Di saat dia sudah janji sama mantunya, tadi tolong sedikit ya, mantunya dia perempuan Tamar itu menikah sama anak barepnya dia. Anak barepnya meninggal, digantikan anak kedua. Anak kedua tinggal mau dijanjikan diberikan anak ketiga. Tapi ternyata anak ketiga tidak diberikan. Kenapa? Karena Yehuda takut, kok nek tak keke meneh, anakku mati meneh. Anak dia itu 3 lagi. Akhirnya dia dijebak sama Tamar. Dijebak. Apa? Tamar pura-pura jadi pelacur. Kenapa? Karena tahu Yehuda hobinya. Nah, setelah dijebak, diminta tandanya. Nah, sekarang ini KTP mana? Diminta. Karena tidak mau duit, diminta KTP-nya. Oke, setelah diminta KTP-nya, Tamar ini hamil. Begitu Tamar hamil, dia dengar kabar dari seorang kerabatnya. Mantumu hamil. Ya, dengan munafiknya dia ngomong, bunuh saja. Bunuh apa bakar ya? Saya lupa ya. Ya kalau tidak bunuh bakarlah. Dengan munafiknya, ya sudah. Dengan munafiknya dia ngomong, bunuh aja atau bakar aja, saya lupa ada itu. Seperti itulah kurang lebih. Ya. Tapi begitu perempuan ini menunjukkan, inilah orang yang melakukan. Identitas ini, kalung dan lain-lain ini punya Yehuda. Apa yang dia mau Yehuda? Ya benar. Dia yang benar. Artinya apa? Inilah titik pertobatan Yehuda.
begitu dia ngakoni salah, inilah titik pertobatan. Pertobatan itu diawali dengan yang namanya pengakuan, ngakoni. Oh iya aku salah. Loh, saudara, kita tuh kadang salah, itu tidak mengaku ya saudara. Kenapa? Itu termasuk kedagingan. Wes belit aja alasan ini, alasan itu, alasan ora kok kae kok ini kok. Bukan aku cuma disuruh. Gitu, Adam apa Hawa? Aku cuma disuruh ular, bukan aku. Itulah manusia. Tapi Yehuda ini dimulai dengan ya benar. Dia yang benar, aku yang salah. Oke? Di titik Yehuda ini melakukan pertobatan. Titik ini adalah titik pertobatannya Yehuda. Apakah selesai di situ? Tidak selesai di situ. Setelah dia bertobat, ya singkat cerita, bangsa ini harus ke Mesir. Dia harus ke Mesir untuk cari gandum. Di gandum yang terima Yusuf. Balik lagi karena Yusuf minta adiknya yang bungsu kirim ke Mesir, baru nanti tak kasihi. Akhirnya adiknya dikirim, si Benyamin, karena Benyamin itu ya saudaranya si Yusuf. Begitu tahu Benyamin ini dijebak sama Yusuf, dikasih dikasih piala, keledainya itu dikasih piala. Nah, setelah itu terus dibuka sama Yusuf. Loh, ternyata kalian adalah penjahat. Sudah, si Benyamin harus menjadi budak di tempat ini. Benyamin mau ditahan. Saudara, apa yang dilakukan Yehuda? Kita baca di Kejadian 44 ayat 32 sampai 34. Kita baca pelan-pelan. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. 3. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak ini, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak sanggup melihat nasib celaka menimpa ayahku. Oke saudara, ini artinya apa? Yehuda mau gantikan posisinya Benyamin. Ben adikku balik wae, aku sih tak jadi budak ning kono. Artinya apa? Korban. Dia menjadikan tubuhnya korban. Dia menjadikan dirinya korban. Lihat saudara, dari dia bertobat, dia mau berkorban. Jadi kalau kita tuh tidak pernah mau bertobat, kita tidak akan pernah namanya mau memberikan korban. Saya tidak ngomong korban itu duit ya. Saya tidak ngomong yang namanya korban itu duit. Memang salah satunya yes duit. Tapi saya bicara korban hari ini banyak hal. Saat dia sudah memulai pertobatan, dia berani yang namanya memberikan korban. Pertanyaan saya, berani tidak kita memberikan korban kita buat Tuhan? Kita ngomong aku mengasihi Tuhan, aku sayang Tuhan. Pertanyaannya, kita berani memberi korban? Kenapa? Korban ini melatih kita. Ya, bukan saya mau minta saudara harus berkorban ngisi, bukan saudara. Tapi ini coba kita belajar bareng-bareng. Dalam skala kecil, rumah tangga keluarga. Kalau kita itu menuntut, kita tidak akan pernah mendapat yang namanya kebahagiaan. Nanti kita menuntut dari pasangan kita,
percaya saya, semuanya akan rusak. Tapi di saat kita mau korban, ya, pasti semuanya akan jadi baik. Kenapa? Saat saya korban, pasti pasangan saya pun juga akan memberikan korban. Tapi di saat saya menuntut apa yang bisa tak ambil terus, pasti di satu sisi sesuatu tidak happy. Ini dalam suatu skala kecil. Belum di saat kita masuk dalam komunitas. Dalam komunitas misalnya komsel lah. Kita nuntut terus komsel ini harus doain kita, harus melayani kita, harus ini bla 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 bla. Tapi kita dewi tidak pernah mau gerak, kita tidak pernah doain, kita tidak pernah mau dengerin orang ngomong. Dalam gereja nuntut terus. Apa benar sudah? Saya pastikan salah. Jadi kita mulai belajar dari korban. Korban itu apa? Satu, kita memberi waktu. Kita mulai melatih diri kita. Apa kita bisa lakukan? Lakukan sesuatu. Jadi saudara, saya mau cerita. Ini mestinya ada 3 poin, tapi baru 1 poin. Tak masuk ke poin kedua, tidak akan nyanda. Jadi ya sudah, poin lainnya nanti lain waktu. Ya, saya mau cerita saudara. Saya itu sama papa saya itu dulu cukup dekat. Papa saya hari ini sudah tidak ada, 2006. Ya, sampai banyak orang ngomong saya itu sama papa tidak kayak bapak sampai anak, tapi sama kayak kakak adik. Saudara, saya itu hidup di desa waktu kecil. Jadi waktu kecil itu dolanan anak desa. Boleh jangkrik, boleh undur-undur. Saya waktu SD, saya di desa. Saya itu sedang nyari jangkrik. Saya suka adu jangkrik, saudara. Suka saya semangat gitu, saudara. Ngerti tidak, saudara? Jam 4 pagi, papa saya ini ngantar saya untuk cari jangkrik, saudara. Dan itu tidak sekali, saudara. Jam 4 pagi kita tuh ke sawah, bawa peso, bawa botol, bawa peralatan untuk nyari jangkrik, saudara. Bayangin, saudara. Saya hari ini umur 50 tahun, ya, dan itu kejadian sudah saya belum ada umur 10 tahun, tapi saya tidak pernah bisa melupakan apa itu namanya pengorbanan. Papa saya tidak harus jenengi boleh jangkrik, tidak harus. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, tapi dia mau melakukan itu buat anaknya. Ini ada mama saya di sini. Saya tidak mau cerita korbannya mama saya, nanti mama saya besar kepala. Jadi saya cerita papa aja. Jadi buat saya korbannya papa ini sampai saya umur 50 tahun lebih ini, pengorbanan itu nancep, saudara. Pertanyaan saya, kalau kita lakukan itu buat Tuhan, apakah Tuhan akan diam saja? Saya berani pastikan korban kalian buat Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Apapun bentuk korbannya, apapun yang bisa kalian lakukan sesuatu buat Tuhan. Kalian minta diberkati, kalian minta sehat, kalian minta ini, tapi suruh korban sidik aja nggak mau. Aku tek piro aku. Nah, apa itu sesuatu yang mungkin? Ya, kita harus mulai dari kita dulu. Ya, saudara. Jadi kita belajar dari seorang yang namanya Yehuda ini. Dia bisa pakai, Tuhan bisa pakai yang lain-lain. Tapi kenapa seorang Yesus harus lahir dari keturunan Yehuda? Kenapa? Yehuda punya karakter yang membuat Tuhan ini, aduh, bisa gak siji. Kenapa? Dia salah? Iya. Dia orang bermasalah? Iya. Dia munafik? Iya.
main perempuan iya. Tapi saat dia bertobat, dia ngakoni, dia mau berkorban. Sehingga apa? Tuhan tidak tahan hatinya. Melihat anakku kok ini siji aduh. Ya. Jangan kita ini sama Tuhan, demi jaluk terus. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Ya kira-kira itu saya ngajak teman-teman dari singer dan musik untuk nyembah bareng. Ya saudara, jadi kenapa saya harus menceritakan ini? Supaya kita ini fokus sama tujuan kita. Kita datang sini capek-capek, ini tujuannya apa? Cari Tuhan. Jadi kita tetap fokus. Ojo di jalan ada gesekan sedikit, di jalan ada senggolan sedikit. Ngopo ya? Semua doa sini wong masalah kok. Begitu hati kita keinginannya tidak terpenuhi sedikit, hati kita salah sedikit, aku nih kono wae lah. Percaya saya saudara, kalau kita lihat orang terus tidak akan pernah sempurna. Mau gembala yang besar, gembala yang kecil, gembala yang agung, itu manusia semuanya. Kita tetap fokus apa itu? Cari Tuhan. Ya, nah, kita fokus cari Tuhan. Yuk kita nyembah sama-sama. Saya ajak teman-teman berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya,
kami terbuka dan mengerti akan Tuhan pengorbanan itu yang sudah diteladankan oleh hamba-Mu, yaitu Tuhan Yehuda. Tuhan, terima kasih, kiranya firman-Mu itu tertulis di dalam hati kami, pikiran kami, dan Tuhan berkenan akan hidup kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Harry yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar Kau berkati pelayanannya lebih lagi Tuhan, untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Dan berkati juga jemaat-Mu semuanya, agar Tuhan jemaat-Mu itu meninggalkan kehidupan daging dan masuk dalam kehidupan roh. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara silakan duduk dulu, nanti kita akan diberkati oleh Pak Bremsa. Ya saudaraku, tadi pengorbanan gitu ya. Orang pikir gini, aku tuh sudah mengorbankan uang, aku sudah mengorbankan tenaga, saudaraku ya. Ya seperti kita melayani itu sudah mengorbankan uang, juga mengorbankan tenaga. Ya, mungkin tidak sedikit. Nah, kita berpuas diri, waduh aku sudah berkorban. Ya, nah saudaraku, satu saat Tuhan bicara dalam batin itu, yang namanya korban itu menyerahkan nyawa, hidup. Ya saudaraku, bukan sekedar tenaga, uang, itu biasa. Menyerahkan keselamatan kita ini. Ya saudaraku, kadang-kala dulu kalau saya suruh besok rumah sakit, saya mikir, aduh boleh nular dia. Tapi satu saat diubah, ya. Jadi sekarang saya tidak takut tularan, tidak takut, karena sudah mau korban namanya kematian. Ya saudara, nah, itu harga kekristenan itu sebenarnya begitu. Kalau hanya melayani, menyerahkan uang, tenaga, itu biasa. Kematian itu, ya saudara, karena itu Rasulullah berkata, aku sudah urusan dengan nyawaku, aku sudah urusan. Yang penting saya menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ya saudara. Jadi kalau jemaat di sini berani melakukan seperti itu, waduh luar biasa, luar biasa. Saya yakin api ini akan menyelamatkan banyak orang. Ya saudara. Pokoknya begini, kalau ada korban, Tuhan baru kirim api lagi. Korban itu kan nyawa. Dan kita banyak mengeluarkan tenaga, biaya, tapi tidak berani nyawa. Kekristenan itu begitu. Ya saudara. Kalau nyawa belum taruhan itu, jangan bilang Anda korban. Belum saudara. Nek mau tenaga, duit, banyak orang bisa nyawa itu. Ya saudara, Pak Bram tahu perjalanan keluar Jawa itu kadang-kala menghadapi mara bahaya, saudara. Bukan alam, tapi kadang-kala, saudaraku, saya pernah ke Palu, itu ada waktu itu teroris siapa itu ya, top itu, ya itu sedang ada di hutan, dan saya ke sana, nganter orang bule, waduh, saudara. Jadi kalau belum kita taruh nyawa, jangan bilang korban. Ya saudara, bukan berarti tenaga, uang itu tidak berharga, itu berharga. Tapi di mata Tuhan itu nyawa. Ya saudara, apalagi harga Tuhan, waduh, dah bukan harta, bukan tenaga, jiwamu itu yang harus kamu korbankan untuk Tuhan. Ya, jadi seperti Yehuda itu. Yehuda itu gambaran Tuhan Yesus. Ya, daripada Benyamin menderita, aku
Nah ini daripada saudaraku yang menderita, aku yang menderita. Ya saya, kalau sudah bisa begitu, aduh, luar biasa. Ya kita akan diberkati oleh Pastor Abraham. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu baik bagi kami semua pada malam ini. Engkau terus berfirman bagi kami supaya kami semakin mengerti bahwa arah yang sudah Engkau berikan kepada kami adalah tujuan akhir kami adalah hidup yang kekal. Dan itu yang akan menjadi seluruh harapan dan cita-cita kami, bahwa kami harus berfokus kepada tujuan akhir kami. Karena itu adalah panggilan yang kudus, panggilan yang hebat, yang kuat, yang harus kami pertahankan. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu terus mengajar kami untuk kami meninggalkan, menjauhkan, bahkan mematikan keinginan daging kami, supaya kami tidak selalu berpikir hal-hal yang tidak fokus kepada Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus menjadi bagian dari hidup kami, perjalanan kami. Karena kami tahu Tuhan, sebentar lagi Engkau datang, Engkau yang akan memilih orang-orang yang kuat, yang selalu mengandalkan Engkau, hidup di dalam roh dan mematikan segala kedagingannya. Dan inilah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Dan biarlah berkat anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, masa depan kami, anak cucu menantu kami yang di dalam Tuhan diberkati Tuhan. Dan biarlah persekutuan doa ini akan semakin maju di dalam Tuhan, akan merebut banyak jiwa-jiwa untuk supaya diperbaiki di tempat ini bersama-sama untuk menjadi gereja yang dewasa, gereja yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang saudara-saudara pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya engkau dilindungi dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum pulang kita akan menyaksikan pengumuman. Ya, seperti biasa setiap hari Kamis di tempat ini ada menara doa jam 11 siang. Mari kami undang Bapak Ibu untuk dapat hadir bersama-sama dalam doa menara ini. Ya, dan juga di tempat ini hari Minggu Bapak Ibu diadakan ibadah GBT KO Tirtoyoso. Mari Bapak Ibu yang mungkin di sekitar sini boleh bersama-sama bergabung beribadah di tempat ini untuk kita menerima hadirat Tuhan dan kita boleh diberkati dengan berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Ya. Dan untuk Kamis tanggal 30 Oktober kita akan kedatangan tamu Pastor Dedi Santoso. Untuk itu mari kita boleh kembali hadir dalam ibadah hari Kamis tanggal 30 Oktober dan kita dapat mengajak teman-teman kita atau keluarga kita untuk bersama-sama datang menerima berkat Tuhan di tempat ini. Ya, sekian pengumuman. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.